Ibu Ida yang tinggal di rumah tengah hutan dan dekat kuburan juga. Nah Ibu, kalau sebelah sini, kuburan sebelah mana? Sebelah sini. Oh sebelah situ ya? Iya. Masya Allah, dekat dari ini? Iya itu tuh. Wah, oh jadi kuburannya sebelah sini? Oh, itu dekat Seringin. Wah, oh di sini ada dekat Beringin juga ya? Masya Allah. Enggak, saya pengen lihat ini jaraknya dekat sebelah mana? Ke sini. Berarti ini jaraknya dekat Ibu ya? Iya. Kalau suami Ibu di mana dimakamkannya? Di Cinumpu. Oh jauh dari sini. Jauh dari sini. Kenapa nggak di sebelah sini Bu? Katanya mau ngumpul sama saudaranya. Oh sama jadi pengen tuanya. di kebunnya itu sama saudaranya. Iya. Bukan Ibu bukan? Bukan punya orang. Oh jadi kebun ini, halaman ini bukan milik Ibu? Iya, saya mah punya tanah cuma yang di ini tempatan doang. Oh jadi bukan di sini. Kalau tempat Ibu sampai sebelah mana tanahnya? Sebelah sini cuma ini cuma. Oh jadi hanya sampai dapur saja? Iya. Masya Allah. Oh ini mati lampunya? Iya. Jadi malam-malam, Ya, kalau meskipun malam-malam Ibu ke Jamban ke sini? Iya. Ibu nggak takut ke sini malam-malam? Bagaimana? Nggak ada Udah lagi. mungkin seperti ini ya Bu Iya. ya? Masya Allah, yang sabar Ibu ya. Nah ini tempat sembahyangnya. Ibu ke sebelah situ Ibu ya. Kita perlihatkan ke para penonton. Jadi ini tempat sembahyangnya Ibu di sini ya. Wah kecil Ibu ya. Di sini Ibu nggak takut Ibu tinggal di sini? Ya kalau malam pasti ada takutnya sendiri, apalagi kalau hujan, turun hujan. Masya Allah. Apalagi kalau turun hujan. Ya. Jadi takut. Takut dekat kuburan. Ngeri ya. Ya. Masya Allah. Kuburannya sebelah situ. Iya sebelah sini. Nah, yang paling ditakutin emang Ibu pernah menemukan hal-hal apa di sini Bu? Ada yang suka menangis, ada suka rintihan. Oh, jadi kadang suka ada yang menangis dan suka merintih seperti itu. Iya. Nah, Ibu barusan kenapa nangis? Kalau boleh tahu apa? Kenapa? Yang bikin sedih itu apa Ibu? Ya jauh dari anak-anak, jauh dari keluarga, jauh dari tetangga gitu. Kalau malam, tiap malam sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian semuanya berada? Berjumpa kembali bersama saya Mang Jody di MJ Tasikmalaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa meneruskan perjalanan saya untuk berpetualang menyusuri perkampungan dan pedesaan ya. Yang mana di video kali ini saya akan berkunjung ke salah satu seorang janda yang tinggal di rumah terpencil tengah hutan dan dekat kuburan juga ya. Dan saya mendapatkan informasi dari warga sekitar sebelah sana, dan saya berjalan ini ke sebelah sini itu sekitar ribuan meter ya. Dan nama kampung ini kalau nggak salah nama kampungnya itu Legok Pari ya, Desa Cigesal, Kecamatan Tanjung Jaya. Pokoknya ikuti saja perjalanan saya sampai dengan selesai. Oke kawan-kawan, kita mulai perjalanannya. Dan seperti yang kita lihat, jadi di lokasi ini memang benar-benar hutan. Dan satu kali lagi saya perlihatkan, jadi saya itu berjalan dari arah sebelah sana. Dan area lokasi sini memang sangat jauh sekali ya. Dan ini mungkin masuknya kampung tengah hutan. Dan inilah jalan setapak yang seperti biasa kita akan lewati untuk berkunjung ke salah satu rumah seorang janda yang tinggal di rumah terpencil pertengahan hutan dan dekat kuburan juga ya. Dan inilah seputaran lokasi ataupun juga samping jalanan kecil ini. Jadi semuanya di sini hanya hutan-hutan dan pohon-pohon bambu seperti ini ya. Dan mungkin kalau malam-malam kesini itu lumayan cukup ngeri juga ya kawan-kawan. Aduh, Masya Allah. Dan mohon maaf banget nih, jadi saya sedikit ngos-ngosan dikarenakan perjalanan dari
untuk apa sampai ke pembukaan itu sangat lumayan jauh sekali ya kawan-kawan. Masya Allah. Nah, dan satu kali lagi nih saya mendapatkan informasi dari warga sebelah sana bahwa di lokasi sini itu ada seorang janda yang tinggal di rumah terpencil tengah hutan ya. Dan area di lokasi sini hanya seperti ini kawan-kawan. Dan ini sebelah kanan saya. Jadi seputaran lokasi sini hanya seperti ini. Dan ini ada kandang kambing yang kosong dan kita putar dulu nih. Jadi supaya kawan-kawan semuanya tahu lokasi ini. Masya Allah. Nah, dan ini mungkin masuk areanya kampung pelosok desa Kabupaten Tasikmalaya ya. Dan saya berjalan ini harus hati-hati. Jadi tadi itu turun hujan ya. Jadi jalannya ini lumayan sedikit licin ya. Oke. Jauh nggak? Masih jauh ya perjalanannya. Dan mudah-mudahan udah deket nih. Masya Allah. Kok ini licin sekali nih kawan-kawan. Nah, bahkan di sebelah sana pun, di sebelah sini pun juga, di sini nggak ada satupun rumah ya, melainkan di sini hanya seperti ini. Oke, yuk kita lanjut saja. Kok berani ya? Tinggal menyendiri di rumah terpencil tengah hutan dan dekat kuburan. Masya Allah. Dan saya pun juga belum tahu namanya itu siapa ya. Sudah kelihatan ini ada genteng. Apa mungkin yang ini ya rumahnya? Wah, benar-benar. Dan mungkin ini ya, sebelah sini gak ada lagi rumah. Jadi mungkin yang ini nih kawan-kawan. Oke, kita langsung saja ke sebelah sini. Aduh, tenggorokan saya sampai kering nih kawan-kawan. Masya Allah. Nah, dan ke sebelah sini itu sama juga hutan. Dan lumayan cukup tinggi juga ya tebingnya tuh. Ada suara kapal udara di atas ya. Wow, Masya Allah. Nah, mungkin yang ini ini memang benar-benar cuman satu nih kawan-kawan. Oke. Kok sepi? Emang seperti inilah suasana di lokasi kampung rumah terpencil ya. Ada nggak ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ada mungkin ya. Masya Allah. Nyanggakeun salam silaturahmina ibu ya. Aduh, alhamdulillah nih kawan-kawan. Saya sudah ketemu rumah yang terpencil di tengah hutan. Ini ibu ya rumahnya ya? Iya. Yang pertama mungkin saya pengen bersilaturahmi sama ibu ya. Dan perkenalkan, nama saya Jody. Ibu, nggak apa-apa ke video ibu? Enggak apa-apa. Tesawios kitanya. Alhamdulillah. Dan saya mendapatkan informasi bahwa di sini itu ada seorang, mohon maaf ibu ya, ada seorang janda yang tinggal di rumah terpencil tengah hutan dan dekat kuburan. Apa ini benar ibu? Iya, saya. Oh, ibu ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu nama ibunya siapa ini? Ida, Ibu Ida. Oh, Ibu Ida ya. Ibu, kalau boleh ya, kalau ya boleh dan ibu mengizinkan, saya pengen ngobrol-ngobrol sama ibu, boleh? Boleh. Oke, kawan-kawan, dan supaya jelas ya ngobrolnya, jadi saya mau kasih dulu mic-nya nih sama Ibu Ida. Dan nampaknya Ibu Ida ini seorang pemberani nih kawan-kawan. Bentar ya, saya mau pasangin dulu mic-nya sama Ibu Ida. Oke kawan-kawan, dan mic-nya sudah saya pasangkan sama Ibu Ida ya. Jadi satu kali lagi saya perjelaskan. Jadi Ibu Ida ini kalau kata bahasa gaul nama seorang single parent, dan kalau kata bahasa kampung nama seorang janda yang tinggal menyendiri di rumah terpencil tengah hutan ya. Nah, ibu ini benar nama kampungnya ini Kampung Legok Pari ya? Iya. Oh, Kampung Legok Pari, masuknya ini Desa Cikesa ya. Kecamatan Tanjung Jaya. Dan alhamdulillah nih kawan-kawan, saya bisa bersilaturahmi meskipun
melalui jalan setapak tengah hutan yang memang lumayan ini tempatnya sangat ekstrim. Dan saya salutkan sama ibu. Ibu di sini tinggal sendirian beneran? Iya. Oh, jadi ini beneran ibu tinggal sendirian di sini. Sendiri. Masya Allah. Tiap malam juga. Oh, tiap malam tinggal sendiri di sini ya. Sekarang ibu usianya berapa tahun? 50. 50 tahun ya. Ya. Nah, kalau suami berarti nikah lagi apa meninggal? Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sakitnya udah lama. Oh, 6 jadi tahun. suami ibu itu meninggal. Ya. Meninggal udah sekitar berapa tahun ibu? Sakitnya 6 tahun. 6 tahun. Masya Sakit Allah. gula. Bentar. Ya. Jadi sakitnya itu sekitar 6 tahunan. Ya. Sakitnya sakit gula. Oh, jadi sakit gula itu saya perjelaskan ya kawan-kawan, jadi diabetes ya. Ya. Dan ibu menyendiri di sini udah berapa tahun tanpa suami? 7 Udah 7 tahun. Bukan 7 bulan. Oh, 7 bulan. Iya. Masya Baru meninggal. Allah. Meninggalnya udah sekitar 7 bulanan. Nah, kalau di sini anak-anak ibu pada kemana? Punya anak apa enggak? Punya 5. Punya 5 ya. Oh, jadi anak ibu semuanya sudah udah menikah apa merantau? Udah menikah semua. Oh, udah menikah semuanya ya. Kenapa anak-anaknya nggak tinggal di sini? Apa sudah punya rumah masing-masing gitu? Punya rumah masing-masing, jauh, punya anak sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi suka tengok ke sini? Suka ya. Oke. Seminggu sekali. Kadang tengok ke sini, Bu ya. Kadang saya ke rumah anak nginep. Anaknya dari sini jauh-jauh ya? Jauh. Masya Allah. Majalengka. Oh, jadi di luar kota ya? Iya. Jadi di luar kota, enggak di kota Tasikmalaya. Di Cikesal ada. Oh, ada ya. Di Johor. Oh, cuman jauhan dari sini. Iya, jauh. Jadi meskipun satu desa, dan saya perjelaskan, jadi desa Cikesal ini sangat luas sekali. Ya, dan ibu ini saya salutkan, jadi sangat berani sekali tinggal menyendiri di sini. Jadi tiap malam tinggal di sini, Bu. Iya. Nah, ini loh untuk penerangan listrik dari mana, Ibu? Dari Pemulang jauh. Oh, jaraknya jauh. 200 meter. 200 meter ke sini? Iya. Masya Allah. 200 meter. Ini sangat luar biasa loh kawan-kawan. Jadi untuk penerangan di sini itu di sekitar 200 meteran. Ya. 200 meter. Nah, kalau malam turun ngejepret. oh, jadi kalau malam itu nggak muat ya, listriknya mati gitu. Ya. Terus kalau mati itu ibu gimana? Ibu kan ini di tengah hutan. Pakai penerangan apa ibu? Lilin. Oh, pakai lilin? Ya. Nggak pakai damar gitu? Nggak, lilin. Oh, pakai lilin saja ya? Ya. Biar praktis. Ini kawan-kawan mungkin ibu ini kaget kedatangan saya, mungkin ada apa dan ada apa. Nggak apa-apa ibu ya. Jadi kedatangan saya itu pengen bersilaturahmi dan saya pengen pengen tahu gitu ya. Kok berani ibu menyendiri tinggal di rumah terpencil tengah hutan seperti ini? Masya Allah. Nah, ibu dulu ibu ya jadi semenjak suami sakit itu yang ngerawat itu selama berapa tahun sakitnya? 6 tahun ya? Ya. Yang merawat itu ibu? Iya. Terus untuk keseharian itu dari mana dulu? Dari anak-anak. Dari anak-anak kadang ada ya? Iya. Alhamdulillah ada rezekinya mungkin ya. Jadi doa terbaik buat anak-anak ibu itu dari ibu tentunya ya. Terus untuk sekarang ini ibu biaya sehari-hari makan itu ibu dari mana? Dari anak, buat jajan juga. Buat jajan juga dikirim sama putra ya, ibu ya. Kalau aktivitas ibu sehari-hari itu apa? Ke kebun, kali-kali kalau ada yang itu apa? Nyuruh. Iya, buburu. Nyuruh ya. Jadi istilahnya ibu kerjanya itu serabutan ya. Ya. Misalkan kalau ke kebun itu upahnya itu berapa kira-kira?
30. Satu hari apa sampai duhur? Sampai duhur. Sampai duhur 30. Itu pun juga kalau ada Kalau yang nyuruh membutuhkan. Masya Allah. Nah, ibu barusan kenapa nangis? Kalau boleh tahu apa? Kenapa? Yang bikin sedih itu apa, ibu? Ya, jauh dari anak-anak, jauh dari keluarga. Jauh dari tetangga gitu. Kalau malam, tiap malam sendirian. Oh, Masya Allah. Jadi yang bikin sedih itu ibu, jadi ibu jauh dari anak, jauh dari tetangga. Jadi untuk keinginan ibu mungkin pengen ngikut juga sama anak ya? Apa gimana? Pengen pindah apa gimana, Bu? Ya kalau punya duit pengen pindah dekat sama saudara gitu. Jadi kalau misalkan ada rezeki gitu ya, pengen pindah ibu ya? Iya. Jadi tinggal di sini sendirian ngeri juga ibu ya? Iya. Aduh, Masya Allah. Nah, yang bikin sedih itu ternyata kawan-kawan, ibu ini jauh dari putra-putrinya. Masya Allah. Akan tetapi putra-putrinya itu semuanya pada baik, kadang suka kirim, suka jenguk. Cuman mungkin dikarenakan kalau udah rumah tangga ibu ya, yang namanya rumah tangga terkadang ada kesibukan sendiri-sendirinya ibu ya. Yang penting pokoknya ibu doakan anak-anak ibu mudah-mudahan semuanya sehat dan digampangkan rezekinya tentunya ya. Oke. Nah, terus yang paling di sini ibu nggak takut ibu tinggal di sini? Ya kalau malam pasti ada takutnya sendiri, apalagi kalau hujan, turun hujan. Masya Allah. Apalagi kalau turun hujan. Ya. Jadi takut dekat kuburan. Ngeri ya? Ya. Masya Allah. Kuburannya sebelah situ? Iya, sebelah sini. Nah, yang paling ditakutin emang ibu pernah menemukan hal-hal apa di sini, Bu? Ada yang suka menangis, ada suka rintihan. Oh, jadi kadang suka ada yang menangis dan suka merintih seperti itu? Iya. Masya Allah. Banyak burung-burung. Burung-burung aneh ya? Iya. Masya Allah. Ini kalau bahkan saya pembukaan di situ pun juga benar-benar ya kawan, jujur ya. Ini bukan bohongan, tapi sedikit merinding dari atas pun juga ya. Masya Allah. Nah ibu, saya pun juga pengen tahu seputar lokasi sini, tapi sama ibu berjalannya boleh ya? Boleh. Oke ya. Cuman sekarang mah ibu jangan nangis ya. Sekarang saya jenguk ke sini dan bilangin aja salamnya sama putra-putri ibu ya. Kalau ke sini ada saya bersilaturahmi sama ibu. Jenguk gitu ya. Mudah-mudahan saya nanti pun juga sampai ataupun juga bisa ke sini lagi ibu ya. Nah ini untuk apa? Masak nasi di sini pakai apa ibu? Pakai kayu. Pakai kayu bakar. Iya. Masya Allah. Nasi pakai hawu tungku itu memang sangat enakan ibu ya. Oke. Sekarang mah ibu jangan sedih lagi. Sekarang udah saya jenguk ya. Dan mungkin ibu ya sebelum saya keliling sana ya, ada sedikit rezeki buat ibu ya. Tapi ini mohon maaf banget, bukan menghinakan atau bukan merendahkan ibu, tapi ada sedikit rezeki saya pengen tercicipi gitu ya sama ibu ya. Nggak besar, ini mungkin cukup buat beli garam saja ibu, gak apa-apa ya. Bentar ya kawan-kawan, saya ambil dulu uangnya. Dan saya ini nggak pakai nggak ada kameramen, jadi saya susah nih kawan-kawan. Jadi nah ini harus saya geserkan dulu di sini ya, bentar. Nah, bentar nih kawan-kawan. Nah ibu, mohon maaf ya, satu lagi mohon maaf. Jadi bukan bermaksud untuk merendahkan ibu, tapi ini hanyalah sedikit oleh-oleh mungkin dari saya. Mohon maaf nggak bisa kasih besar ibu ya. Mohon diterima uangnya ini buat beli beli garam ibu ya. Doakan saya ibu ya, mudah-mudahan digampangkan rezekinya dan mudah-mudahan bisa amin terima kasih ibu ya. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung lagi ke sini dan mudah-mudahan ada yang melihat tayangan video ini yang sayang juga sama ibu ya. Oke, sekarang Pak ibu jangan sedih ya. Itu uangnya disimpan dulu ya, dan saya pengen
keliling. Ibu kenapa nangis lagi, Ibu? Aduh, Masya Allah, Ibu ini mungkin apa namanya, kangen sama anak-anaknya, pengen ada yang nemenin, pengen deket sama anak, pengen sama keluarga juga, Ibu ya. Yang paling Ibu sedihkan mungkin seperti itu, Ibu ya. Jadi pengen deket anak-anak dan deket sama saudara juga, Ibu ya. Iya. Oke, Masya Allah. Jadi saya pun juga merasakannya. Jadi seorang ibu tunggal yang tinggal di rumah terpencil di tengah hutan dan dekat kuburan. Apalagi ini lokasinya mungkin sedikit angker juga ya. Dan dengar cerita dari ibu, bahkan di sini kadang ada yang merintih dan menangis. Ya saya percaya ya, dari lokasi sini, sedangkan di sini memang benar-benar hutan yang lumayan cukup lebat, apalagi yang namanya dekat kuburan, Ibu ya. Oke, Ibu, sekarang mah jangan nangis, Ibu ya. Oke, kita keliling, tunjukin lokasinya di sini, Ibu ya. Iya. Oke, Ibu, kita turun, Ibu ya. Masya Allah. Nah, sudah, sekarang mah jangan nangis. Ibu mau lewat mana? Waduh, uangnya disimpan di situ, Ibu ya. Pakai sandal atau gimana? Iya, pakai sandal. Oke, nah, jadi seperti inilah ya, yang tinggal di rumah tengah hutan ini. Jadi kita ke sebelah situ dulu, Ibu ya. Sini. Jadi di lokasi sini hanya ada seorang ibu tunggal, namanya Ibu Ida ya. Ibu Ida yang tinggal di rumah tengah hutan dan dekat kuburan juga. Nah, Ibu, kalau sebelah sini, kuburan sebelah mana? Sebelah sini. Oh, sebelah situ ya? Iya. Masya Allah, dekat dari ini. Iya, itu tuh. Wah. Oh, jadi kuburannya sebelah sini. Oh, itu dekat Seringin. Wah, oh di sini ada dekat Beringin juga ya. Masya Allah. Enggak, saya pengen lihat ini jaraknya dekat sebelah mana? Sebelah ke sini. Berarti ini jaraknya dekat, Ibu ya? Iya. Kalau suami Ibu di mana dimakamkannya? Di Cinumpu. Oh, jauh dari sini. Jauh dari sini. Kenapa nggak di sebelah sini, Bu? Katanya mau ngumpul sama saudaranya. Oh, sama jadi orang pengen tuanya. di kuburnya itu sama saudaranya. Iya. Oh, jadi di sebelah sini ya? Ya. Wah. Oh, ini kuburannya seperti kuburan lama, Ibu ya? Iya. Masya Allah. Nah, ini benar-benar mengkhawatirkan ya, kawan-kawan. Jadi menyendiri tinggal dekat kuburan tengah hutan. Dan coba lihat ini. Masya Allah, ini kayu-kayunya pun juga besar-besar ya. Oke, Ibu, keliling lagi ke sebelah sini, Ibu ya. Nah, kalau ini kapo, ini perkebunan Ibu, bukan? Bukan, punya orang. Oh, jadi kebun ini, halaman ini bukan milik Ibu? Iya, saya mah punya tanah cuma yang di ini tempatan doang. Oh, jadi bukan di sini. Kalau tempat Ibu sampai sebelah mana tanahnya? Sebelah sini cuma. Oh, jadi hanya sampai dapur saja? Iya. Masya Allah. Ya. Ini cuma dari pemberian dari orang tua. Bentar, Ibu, tungguin. Ini copot. Oh, jadi ini rumah ini pemberian warisan orang tua, Ibu ya? Iya. Wah, dan benar berbahaya, Bu. Ibu, bentar. Apalagi di sini memang tebing, Ibu ya? Iya. Wah. Jadi ke sebelah ini tebing dan ini sepertinya rawan longsor juga ya. Iya, Kalau longsor. takut kalau hujan besar. Dan ke sebelah sana pun juga coba lihat, semuanya di sini nggak ada satupun rumah. Jadi di lokasi ini memang benar-benar cuman ada satu rumah seorang ibu tunggal ya. Nah, ini Ibu yang ngambil kayu bakar siapa ini? Saya. Ibu? Iya. Masya Allah, ini Ibu Wonder Woman nih kayaknya. Oke. Nah, ke sebelah sini ya. Nah, Ibu, tadi saya jalan dari sana lumayan cukup jauh, dikirain itu dekat. Jauh. Wah, jauh dari tetangga jauh. Jadi Ibu memang ibu pemberani ya. Nah, kalau ke sebelah sana itu apa? Coba lihat, Ibu. Duluan ke sana. Tempat mandi. Oh, jadi ke sebelah sana itu tempat mandi, Ibu ya? Oke, kita lihat, Ibu, ke sebelah sana. Nah, ini bekas kandang apa, Ibu? Bekas kandang kambing dulu waktu ada suami. Oh, tapi sekarang ini kosong, kenapa? Kosong, nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Nggak punya. Dikemanain dijual. kambingnya? Dijual? Dijual. Untuk perbekalan?
bukan ulu bekas itu bekas tahlilan. Iya. Oh, bekas tahlilan ya. Masya Allah. Nah, itu rumah bukan Ibu? Oh, bukan ya? Tajug. Oh, jadi ini tajug. Iya, tempat sembahyang Ibu ya? Ya, kalau ada yang itu ada cari rumput, suka kesiangan. Oh, kalau cari rumput kesiangan ke sebelah sini. Sebelah sini. Oke, sambil kita lihat nih kawan-kawan. Dan kalau ke Jamban malam-malam Ibu ke sini? Iya. Masya Allah, ini beneran? Iya. Jadi meskipun malam, itu malam mati hari. lampunya sebelah sini, belum ada yang betulin. Oh, ini mati lampunya. Iya. Jadi malam-malam, kalau kalau meskipun mau- malam-malam Ibu ke Jamban ke sini. Iya. Ibu nggak takut ke sini malam-malam? Bagaimana? Nggak ada Udah lagi. mungkin seperti ini ya Bu Iya. ya. Masya Allah, yang sabar Ibu ya. Nah, ini tempat sembahyangnya. Ibu ke sebelah situ Ibu ya. Kita perlihatkan ke para penonton. Jadi ini tempat sembahyangnya Ibu di sini ya. Wah, kecil Ibu ya. Oke, kita lihat nih kawan-kawan. Bentar. Nah, jadi ini. Oh, lampunya nggak ada ya? Nggak ada, mati. Oh, Belum mati. ada yang betulin. Kita perlihatkan ke penonton. Jadi ini jambannya. Wah, ini mah benar-benar Masya Allah ya. Jadi untuk ke Jamban saja ini memang sangat jauh. Ke sebelah sana pun juga nggak ada rumah satupun. Mau ke sebelah situ pun juga nggak ada rumah satupun ya. Jadi ini memang benar-benar real. Ibu ini tinggal di tengah hutan. Oke, kita balik lagi Bu ke sebelah situ. Ya. Aduh. Kita balik lagi ke sebelah sini. Sangat berani. Jadi untuk ke Jamban meskipun malam-malam mau apapun juga jambannya itu ke sebelah sini kawan-kawan. Nah, coba saya perlihatkan. Bentar Bu, bentar. Saya perlihatkan. Jadi di lokasi sini itu emang semuanya hutan tuh. Dan kalau gak percaya kawan-kawan semuanya, boleh kalian semuanya datang ke sini secara langsung ya. Takutnya mungkin saya mengada-ngada atau memang membodohi gitu. Ini memang real bahwa ibu ini tinggal menyendiri di lokasi terpencil tengah hutan dan dekat kuburan juga ya. Waduh, ini ayam siapa Ibu? Punya saya. 3. Punya Ibu ya? Cuman 3. Ya. Nggak ada ceweknya, ini kasihan Ibu yang jago. Ada 1 nggak ada kemana? Oh, ada 1 cuman sekarang lagi gak ada ya? Ya. Waduh, aduh Masya Allah. Ini ayam-ayamnya aman Ibu, nggak ada hama gitu? Ada kucing remat. Oh, kucing apa namanya, kucing rampok Ya, mungkin ya? ya. Oke Ibu, Cuma 3 lagi. oh, 3 lagi ke atas lagi Ibu ya. Oke, Masya Allah. Ibu kalau boleh, saya pengen lihat ke dapurnya Ibu, boleh? Boleh Ya, nggak apa-apa. Oke. Malu tuh. Nggak apa-apa, kita perlihatkan ada ke penonton. Coba lihat Ibu ya. Boleh ya Ibu ya? Boleh. Masya Allah. Wah, gelap ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wow. Jadi ada lampunya Ibu. Ada. Kalau bisa ini dinyalain dulu lampunya ya. Mohon maaf Ibu. Nah, itu kelihatan sekarang Ibu. Wah, jadi Kompor mah nggak nyala, udah nggak ada itunya. oh, itu nggak nyala. Ya. Masya Allah. Nah, ini Ibu, bentar. Jadi masaknya di sini. Ya. Terus kalau masak di sini sendirian Ibu ya? Ya. Masya Allah. Oke Ibu, keluar lagi Ibu ya. Cuman saya pengen memperlihatkan seperti itu saja ya. Aduh, mohon maaf Ibunya. Jadi sedikit saya tunjukin ya, arah-arahin. Saya soalnya nggak mau kalau masuk ke dalam sendirian, takut gak sopan mungkin ya. Wah, kalau yang ini ayam bule atau ayam apa ini Bu? Katanya ayam Bali namanya. Oh, jadi ini ayam Bali. Ya. Berarti ini merantaunya jauh Ibu ya? Dari Bali ke Tasikmalaya nih kawan-kawan. Aduh, ini namanya ayam Bali dan sekarang tinggalnya ini di sini di kampung terpencil, di rumah terpencil tengah hutan. Masya Allah ya. Aduh.
Dan Cantik. inilah mungkin, wah, saya perlihatkan lagi, sepi lagi. Jadi di lokasi ini memang gak ada satupun rumah, dan hanya rumah ini, hanya rumah ibu ini satu-satunya ya. Ibu Ida ini yang tinggal di rumah tengah hutan ya, dan sangat ngeri juga kalau malam-malam tinggal di sini, Ibu ya. Masya Allah. Ibu, mau kemana? Ambil air. Udah ngambil airnya nanti kalau udah selesai bikin video ya. Tanggung ini, Ibu ya. Oke, dan di sini alhamdulillah satu kali lagi saya dipertemukan bisa bersilaturahmi sama seorang ibu tunggal ya. Kalau bahasa Sundanya seorang janda yang tinggal di rumah tengah hutan. Dan ibu ini, sosok Ibu Ida ini benar-benar merindukan seorang ataupun juga putra-putrinya yang sekarang udah pada menikah. Dan keinginan ibu sekarang ini katanya pengen tinggalnya itu dekat saudara ataupun juga dekat tetangga, nggak pengen tinggal sendirian di sini, Ibu ya. Ya. Berdoa saja, Ibu ya, mudah-mudahan ada rezekinya buat ibu ya. Dan tentunya di sini yang penting nggak apa-apa, Ibu ya, jangan takut di sini. Pokoknya mah yang penting ibu berdoa saja sama Allah ya. Mudah-mudahan di sini ibu minta mudah dilindungi gitu ya, dijauhkan dari mara bahaya dan orang-orang yang syirik juga, orang-orang yang mungkin mau dia jahil juga. Saya pun juga kawan-kawan sedikit sedih juga ya, seorang ibu tinggal di rumah tengah hutan seperti ini ya. Oke kawan-kawan, dan mungkin kunjungan kali ini hanya seperti itu saja. Dan saya pun juga nggak banyak bawa rezeki buat ibu, mohon maaf banget Ibu ya. Mudah-mudahan nantinya kalau saya banyak uang dan ada rezekinya, saya bisa kesini lagi, Ibu ya. Oke, Ibu, jadi sekarang saya mau pamitan juga ya, Ibu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan untuk semuanya para penonton setia MJ Tasikmalaya, mohon maaf nih, dan sampai jumpa di video yang lain di kampung yang lain. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.